kayak gini, jangan pernah berharap kalian bisa kerja dimanapun. Dewa Brahma tidak ingin kursinya sejajar dengan Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Sebelumnya cerita ini dimulai dari ego Dewa Brahma yang muncul sebagai kepala kelimanya. Dewa Brahma yang datang ke pertemuan Daks disambut dengan anggun bersama Prajapati Daks. Ratu Prasuti dan orang bijak Nara juga menyambutnya. Tiba-tiba Dewa Brahma tampak tidak senang. Dewa Brahma marah dan menunjuk ke arah pengaturan tempat duduk. Raja Daks tidak mengerti. Dewa Brahma berkata, tempat duduk Dewa Siwa dan Dewa Wisnu tidak ditempatkan di sebelah tempat duduk Dewa Brahma. Pemujaan telah diselenggarakan untuk menghormati Brahma. Ia berkata bahwa ia telah menciptakan seluruh dunia. Brahma juga telah menciptakan Siwa dan Wisnu. Dan ia tidak mau kursinya sejajar dengan mereka karena ia lebih unggul. Raja Daks meminta maaf kepada ayahnya dan akan mengatur ulang tempat duduk. Dewa Brahma bertanya bagaimana Daks mengatur tempat duduk tersebut. Dewa Brahma akan membuat tempat duduknya sendiri. Kursi itu akan sangat suci, sehingga setiap orang yang hadir dalam pertemuan itu akan mengetahui mengapa Brahma lebih dihormati dari Siwa dan Wisnu. Ratu ini merasakan firasat buruk akan terjadi selama pemujaan. Ia berdoa kepada Dewa Wisnu agar semuanya lancar. Di Vaikunta, Dewa Wisnu mendengar doa Ratu Pasutri. Dewa Brahma kini sedang menciptakan singgasananya sendiri. Dari kepalanya mengeluarkan cahaya. Ia menciptakan bunga teratai sebagai singgasananya. Semua orang terkejut melihatnya. Di satu sisi, ego Dewa Brahma memuncak. Di sisi lain ada dewa yang paling rendah hati. Dewa yang terlepas dari segala bentuk hormat dan rasa takut akan rasa tidak hormat. Kini Dewa Siwa sedang menunjukkan kekuatannya. Tiba-tiba Dewa Wisnu mendatangi Dewa Siwa. Ia mencari Dewa Siwa ke seluruh dunia. Dan ternyata di sini Dewa Siwa sedang bermain dengan abu. Dewa Siwa pun menatap Dewa Wisnu. Dewa Siwa mengatakan, ini semua adalah permainan abu. Karena setiap pecahan dunia ditakdirkan untuk menyatu dengan abu. Itu sebabnya Dewa Siwa mengolesi tubuhnya dengan abu. Narayan pun mengingatkan Siwa untuk hadir ke suatu tempat. Tapi tiba-tiba Dewa Siwa pun berkata, mereka bertiga memiliki kekuatan untuk menangani dunia. Dan dari mana mereka bertiga berasal? Dan apa tujuan keberadaan mereka? Dewa Wisnu mengatakan, Dewa Brahma menciptakan apapun yang ada di alam semesta. Dan Dewa Wisnu adalah pemelihara. Dewa Siwa merasa ada yang paling berkuasa di atas mereka. Dan Dewa Brahma sedang berada pada egonya. Dewa Brahma pun menyuruh Raja Daks untuk memulai pemujaan. Tetapi kedua dewa lainnya belum datang. Dan Ratu menyuruh untuk menunggu mereka. Raja Daks pun marah kepada sang ratu. Di sisi lain, Dewa Siwa enggan untuk mengikuti pemujaan. Dewa Wisnu terus memohon agar Dewa Siwa datang dan berharap Dewa Siwa dapat membebaskan Dewa Brahma dari egonya. Saat pemujaan berlangsung, Dewa Siwa dan Dewa Wisnu pun datang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tetap tonton di Snack Video.